Halo sobat, di kesempatan kali ini sobat ternak ingin mengulas seputar belut. Binatang ini termasuk dalam kategori ikan yang memiliki tubuh panjang hampir menyerupai ular. Jika sobat tertarik dengan budidaya belut, coba tentukan dulu segmen seperti apa yang ingin ditekuni. Ada dua jenis budidaya yang bisa sobat lakukan. Pertama ialah pembibitan yang bertujuan untuk menghasilkan anakan belut. Dan yang kedua ialah pembesaran, yakni proses budidaya belut hingga memiliki ukuran yang siap untuk dikonsumsi. Jika sobat seorang pemula di dunia budidaya, sebaiknya pilih poin yang nomor 2 saja, yakni budidaya belut khusus untuk pembesaran. Nah, sobat penasaran bagaimana cara budidaya belut dan dari mana proses itu bisa dimulai? Simak video ini hingga selesai. Untuk langkah pertama yang harus sobat lakukan tentu menyiapkan kolam terlebih dahulu. Media atau kolam untuk budidaya belut masih hampir sama dengan budidaya jenis ikan yang lain, yakni bisa menggunakan kolam beton, kolam tanah, terpal, bahkan juga bisa menggunakan ember dengan ukuran besar. Namun tentu sobat juga harus memperhatikan bagaimana tata cara membuat kolam yang benar. Misalnya, jika menggunakan kolam beton, maka tunggu hingga bau semen menghilang dan kolam benar-benar siap untuk ditabur benih. Jika penentuan jenis kolam sudah selesai, selanjutnya ialah menyiapkan media tumbuh untuk budidaya belut. Ini memang sangat tergantung dengan jenis kolam yang dipilih. Namun jika dilihat dari habitat asli belut, maka sobat perlu menyiapkan media tumbuh berupa lumpur. Beberapa material yang bisa dijadikan bahan membuat lumpur atau media tumbuh antara lain lumpur sawah, kompos, humus, pupuk kandang, sekam padi, jerami padi, pelepah pisang, dedak, tanaman air, dan mikroba dekomposer. Komposisi material organik dalam media tumbuh budidaya belut tidak ada patokannya, sangat tergantung dengan kebiasaan dan pengalaman. Pembudidaya bisa meramu sendiri media tumbuh dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Nah, sebagai gambaran, sobat bisa membuat media tumbuh dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Pertama, bersihkan dan keringkan kolam. Kemudian letakkan jerami padi yang telah dirajang pada dasar kolam setebal kurang lebih 20 cm. Letakkan pelepah pisang yang telah dirajang setebal 6 cm di atas lapisan jerami. Tambahkan campuran pupuk kandang yakni kotoran kerbau atau sapi, kompos atau tanah humus setebal 20 hingga 25 cm di atas pelepah pisang. Pupuk organik berguna untuk memicu pertumbuhan biota yang menjadi penyedia makanan alami bagi belut. Siram lapisan media tumbuh tersebut dengan cairan bioaktivator atau mikroba dekomposer, misalnya larutan EM4. Timbun dengan lumpur sawah atau rawa setebal 10 hingga 15 cm. Biarkan media tumbuh selama 1 hingga 2 minggu agar terfermentasi sempurna. Alirkan air bersih selama 3 hingga 4 hari pada media tumbuh yang telah terfermentasi tersebut untuk membersihkan racun. Setel besar debit air, jangan terlalu deras agar tidak erosi. Langkah yang terakhir, genangi media tumbuh tersebut dengan air bersih. Kedalaman air 5 cm dari permukaan. Pada kolam tersebut bisa diberikan tanaman air seperti eceng gondok. Kemudian proses selanjutnya ialah memilih bibit belut. Bibit yang baik untuk budidaya belut usahakan memiliki kriteria berikut. Pertama, ukurannya seragam. Ukuran bibit yang seragam dimaksudkan untuk memudahkan pemeliharaan dan menekan resiko kanibalisme atau saling memangsa. Kedua, gerakannya aktif dan lincah, tidak loyo.
Ketiga, tidak cacat atau luka secara fisik. Dan yang terakhir atau keempat ialah bebas dari penyakit. Kemudian penebaran bibit dan pemberian pakan. Waktu yang paling tepat untuk menebarkan bibit ialah ketika pagi atau sore hari. Untuk menghindari stres, sobat bisa melakukannya secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Sedangkan untuk proses pemberian pakan, sobat jangan sampai terlambat, sebab belut merupakan jenis binatang yang cukup rakus. Umumnya, pakan belut harus tercukupi sebanyak 5 hingga 20% dari bobot tubuhnya. Sebagai gambaran, jika sobat memiliki belut dengan jumlah berat keseluruhan 10 kg, maka kebutuhan pakannya ialah sebagai berikut. Umur 0 hingga 1 bulan 0,5 kg. Umur 1 hingga 2 bulan 1 kg. Umur 2 hingga 3 bulan 1, kg. Umur 3 hingga 4 bulan 2 kg. Oke sobat, itulah cara sederhana budidaya belut. Setelah semua proses tersebut selesai dilakukan, selanjutnya sobat tinggal merawat dan menunggu masa panen tiba. Oh ya, tunggu video kami selanjutnya ya sobat, yang tentunya akan membahas hal lain seputar belut yang tidak jauh penting untuk disimak. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Salam sukses untuk kita semua.